Selamat datang di kanal Mimbar Senja. Mari kita bersama-sama menyimak kisah berjudul Perjamuan yang Mengubah Nasib. Aku didorong oleh ibu mertuaku ke dalam kamar mandi. Setelah selesai mencuci semua cucian, barulah aku diizinkan makan. Aku tidak menangis, melainkan hanya menekan satu nomor telepon di ponselku. 20 menit kemudian, wanita itu gemetar dan berlutut memohon ampunan. Hanya karena semangkuk soto yang tidak sengaja agak asin di hari peringatan kematian ayah mertua, menantu perempuan yang bekerja sebagai apoteker ini didorong hingga terjatuh dan dihina di depan seluruh keluarga besar. Mereka mengira dia akan pasrah seperti biasanya, namun kali ini tidak. Sebuah panggilan telepon misterius, sebuah mobil mewah yang tiba-tiba berhenti di depan rumah, dan identitas sosok pelindung yang sangat berkuasa membuat ibu mertua yang angkuh itu harus gemetar berlutut. Dari nasib yang diperlakukan layaknya pembantu hingga pembalasan yang mengguncang jiwa, inilah harga yang harus dibayar oleh keluarga suami yang kejam. Jangan lewatkan perjalanan Sari dalam menuntut keadilan yang begitu melegakan di sini. Orang sering bilang, menikah itu seperti berjudi, pintar dan cantik saja tidak cukup jika tidak beruntung. Aku, Sari, 32 tahun, seorang apoteker, dengan 2 gelar sarjana, dan pemilik sebuah apotek dengan omzet ratusan juta rupiah setiap bulan, ternyata kalah telak dalam perjudian hidupku sendiri. Perjudian itu bernama keluarga suami. Hari ini adalah hari haul pertama mendiang ayah mertuaku. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 4:30 pagi. Di luar, langit masih gelap pekat, embun malam masih membasahi daun-daun pohon mangga di depan gang. Di saat seluruh warga di pinggiran kota ini masih tertidur lelap, aku sudah harus mengendap-endap bangun dari tempat tidur untuk pergi ke dapur. Budi, suamiku, masih mendengkur pulas dengan kaki yang menindih bantal guling, sama sekali tidak peduli bahwa istrinya sudah terbangun. Dia selalu begitu, pria berusia 34 tahun, yang menganggap tidur lebih penting daripada apapun di dunia ini. Dapur yang luas itu terasa sangat dingin dan sunyi. Aku menyingsingkan lengan baju, memulai perjuangan mempersiapkan 6 meja hidangan. Mulai dari menanak nasi kuning, merebus ayam, hingga merebus kuah soto daging untuk sarapan seluruh keluarga besar. Semuanya harus melewati tanganku sendiri. Ibu mertuaku, Ibu Lastri, sangat terkenal di lingkungan ini sebagai orang yang sangat cerewet dan bertangan besi. Dia berprinsip bahwa menantu perempuan di rumah ada untuk bekerja, menyewa asisten rumah tangga, hanya membuang-buang uang dan hasilnya tidak bersih. Pukul 6 pagi, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Ibu Lastri muncul, mengenakan setelan baju sutra tipis, berwarna kuning gading. Di lehernya, melingkar kalung mutiara sebesar ibu jari. Wajahnya dipoles bedak tebal yang tetap tidak bisa menyembunyikan kerutangan-kerutan dari karakternya yang keras. Sari, di mana kamu? Ayam rebusnya sudah matang belum? Kenapa lambat sekali? Seperti siput? Sebentar lagi paman dan bibi dari kampung datang. Kalau makanan belum siap, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Suaranya yang melengking memecah kesunyian pagi. Aku bergegas mematikan kompor kuah soto dan berbalik sambil berkata pelan, "Iya, Ibu. Ayamnya sudah selesai direbus. Ini Sari sedang menyiapkan sayuran untuk pelengkap soto." Ibu Lastri mendengus dingin, berjalan melewatiku seolah-olah aku ini makhluk tak kasat mata. Jarinya menyapu permukaan meja dapur untuk memeriksa debu, lalu dia berdecak, "Kerja yang benar. Biar saja kamu apoteker. Kalau sudah masuk ke rumah ini, kamu tetaplah seorang menantu. Jangan bawa manja anak kuliahanmu itu ke sini." Sekitar pukul 8 pagi, sanak saudara mulai berdatangan. Suara motor dan tawa riuh memenuhi halaman. Budi baru saja bangun tidur saat itu. Rambutnya sudah rapi berminyak, mengenakan celana kain dan kemeja yang disetrika licin. Dia pergi ke ruang tamu, menjabat tangan para paman dengan ramah, tertawa lebar, menampakkan diri sebagai pria sukses yang murah hati. Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang peduli,
bahwa istrinya sedang setengah mati di dapur yang panas, seperti oven dengan rambut kusut dan peluh yang bercucuran. Ketegangan dimulai saat aku menyajikan semangkuk soto daging hangat kepada Tante Lisa, bibi dari pihak suami yang terkenal sangat suka mencari-cari kesalahan. Dia mencicipi 1 sendok, lalu mengerutkan wajahnya dan meludahkannya ke lantai. Keramik putih yang bersih. Aduh. Sari, apa kamu mau meracuni orang tua ini? Asin sekali seperti ini, siapa yang bisa menelannya? Lastri, bagaimana caramu mendidik menantumu ini? Ibu Lastri yang sedang duduk anggun minum teh di tengah ruangan langsung menggelapkan wajahnya. Harga dirinya setinggi langit, dan dia tidak bisa menerima cacat sedikit pun di hari penting ini. Dia berjalan cepat ke arahku, tanpa mencicipi terlebih dahulu, langsung menyambar mangkuk soto dari tanganku, dan menyiramkannya ke wastafel terdekat. Kuah panas memercik ke pergelangan tanganku, menyisakan rasa perih dan warna kemerahan. Dasar tidak berguna. Membuat soto saja tidak becus. Apa kamu mau mempermalukanku di depan seluruh keluarga? Sungguh sial rumah ini menerima menantu penjual obat sepertimu. Makian Ibu Lastri yang menggelegar membuat ruang tamu seketika sunyi senyap. Aku menatap Budi, memohon pertolongan lewat tatapan mata. Namun Budi hanya menunduk, berpura-pura sibuk menuangkan teh, menghindari tatapanku. Dia lebih takut pada ibunya daripada apapun. Aku menggigit bibir, mencoba menahan rasa sesak di dada. Ibu, tadi sebelum disajikan sudah Sari cicipi dan rasanya pas. Mungkin karena, jangan membantah. Kalau kamu sehebat Budi dalam mencari uang, barulah kamu boleh bicara. Selama masih menumpang hidup di sini, tutup mulutmu. Sela Ibu Lastri, jarinya menunjuk tepat ke wajahku. Menumpang hidup? Seluruh keluarga besar ini mengira aku menumpang hidup karena aku bekerja secara mandiri di apotekku sendiri, sementara Budi bekerja sebagai staf di kantor pemerintahan. Namun mereka tidak tahu bahwa uang untuk merenovasi dapur ini, uang untuk membeli set meja kursi jati di ruang tamu, bahkan uang obat-obatan bulanan Ibu Lastri, semuanya berasal dari keuntungan apotek milikku. Puncaknya terjadi pada pukul 11 siang. Saat hidangan utama mulai ditata dan aroma makanan menguar harum, semua orang berkumpul di meja makan dengan gembira. Baru saja aku hendak menarik kursi plastik di sudut dapur untuk memakan sisa makanan dengan kuah seadanya, Ibu Lastri datang dan menendang kursi itu hingga menjauh. Siapa yang mengizinkanmu duduk? Lihat itu, kamar mandi, lantai 1 kotor sekali. Bagaimana kamu bisa tega menelan makanan? Tamu-tamu bolak-balik masuk, dan toiletnya bau sekali. Pergi bersihkan sekarang. Satu lagi, gorden tebal di lantai 3, cuci pakai tangan sekarang juga. Mesin cucinya sedang rusak. Aku meletakkan piring nasi. Suaraku bergetar karena kelelahan dan rasa sesak yang tak terbendung. Ibu, hari ini adalah peringatan kematian ayah. Sari sudah bekerja keras dari jam 4 pagi dan belum makan apa-apa. Untuk urusan mencuci gorden, biar nanti sore Sari bawa ke jasa penatu saja. Penatu apa? Boros uang. Kamu saja yang malas dan manja. Ibu bilang cuci pakai tangan, ya, cuci pakai tangan. Kalau belum selesai, jangan harap kamu bisa makan atau minum di rumah ini. Rasa tertindas yang kupendam selama 3 tahun ini akhirnya pecah bagaikan bendungan yang runtuh. Aku berdiri tegak, menatap langsung ke mata Ibu Lastri, dan berkata dengan tegas. Ibu, aku ini menantu, bukan budak di rumah ini. Aku, juga manusia, aku bisa lelah dan bisa merasa sakit. Ibu Lastri tertegun. Mungkin dia tidak menyangka bahwa Sari yang biasanya lemah, lembut, penurut, dan selalu diam, hari ini berani melawan. Wajahnya memerah, padam, urat lehernya menegang. Kamu? Berani kamu membantahku? Dasar anak tidak tahu sopan santun. Pergi dari hadapanku. Setelah berkata demikian, dia maju dan mendorongku dengan sekuat tenaga. Dorongan yang tiba-tiba itu membuatku kehilangan keseimbangan. Aku terhuyung-huyung dan jatuh terjungkal, menghantam sudut tajam pintu kamar mandi.
yang terbuat dari aluminium. Brak, lututku menghantam lantai keramik yang keras dengan sangat keras. Rasa sakit yang luar biasa menjalar hingga ke tulang belakang. Aku memegangi kakiku, melihat darah mulai merembes melalui celana kain tipis yang kukenakan. Aku mendongak, melihat ke arah luar. Budi berdiri di sana, tepat di pintu dapur, dengan gelas minuman di tangannya. Dia melihat semuanya, tapi dia tidak melangkah maju. Dia hanya berdiri mematung melihat istrinya tergeletak di lantai. Dingin, lalu berbalik arah kembali ke ruang tamu, untuk menemani para tamu. Sikap berbalik badannya itu seketika membunuh sisa-sisa harapan terakhirku pada pernikahan ini. Aku tidak menangis. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran di dalam hatiku. Aku perlahan mengeluarkan ponsel dari saku celemekku. Layarnya menyala. Aku menekan nomor telepon Om Wibowo, sahabat karib mendiang ayah kandungku semasa berjuang dahulu. Seseorang yang sangat kuhormati dan kupanggil Om, namun tidak pernah berani kurepotkan karena aku takut dianggap memanfaatkan koneksinya. Di seberang sana, panggilan langsung diangkat. Suara berat dan berwibawa dari seorang direktur utama terdengar. Halo, Sari. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi Om Wibowo. Ada apa, nak? Aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata agar tidak jatuh, lalu berucap dengan sangat jelas, untuk memastikan bahwa aku tidak akan pernah menyesali keputusan ini. Om Wibowo, Sari dipukuli oleh keluarga suami Sari, tolong datang dan selamatkan Sari, Om. Aku duduk bersandar di dinding keramik kamar mandi yang lembab. Darah dari lututku mulai mengering dan menyisakan noda merah pekat di celana, namun rasa sakit itu telah mati rasa di dalam jiwaku. Di luar, suara denting gelas dan tawa riuh keluarga besar, suami terdengar, bagaikan jarum-jarum tajam yang menusuk telingaku. Tidak ada satupun orang yang turun ke dapur untuk melihat apakah aku masih hidup atau sudah mati. Termasuk Budi, pria yang telah berbagi ranjang denganku selama 4 tahun terakhir. Di dalam ruangan yang berbau menyengat cairan pembersih murah yang dipaksa Ibu Lastri untuk kugunakan, ingatan-ingatan masa lalu berputar kembali bagaikan pita kaset lama. Hari-hari di mana aku, Sari, masih menjadi gadis yang penuh semangat dan percaya pada indahnya cinta. Aku lahir di keluarga yang menempatkan pengorbanan di atas segalanya. Ayahku adalah seorang veteran perang yang kehilangan satu kakinya dalam tugas negara. Beliau wafat saat aku baru saja masuk kuliah farmasi. Ibuku memilih untuk tidak menikah lagi, berjuang sendirian membesarkanku. Aku tumbuh dengan rasa bangga yang luar biasa pada ayah dan ketegaran ibu. Om Wibowo, orang yang baru saja kuhubungi, adalah sahabat karib ayah yang pernah menggendong ayah menembus hutan saat terluka dalam pertempuran puluhan tahun silam. Aku bertemu Budi 4 tahun lalu saat usiaku 28 tahun, usia yang di kampung halamanku seringkali dicap sebagai perawan tua. Saat itu aku sudah memiliki apotek sendiri dengan kondisi ekonomi yang sangat mapan, namun hatiku merindukan pelabuhan yang tenang. Budi datang dengan pembawaan yang tenang, tidak banyak bicara, tidak minum alkohol, tidak berjudi, dan selalu pulang kerja tepat waktu. Aku salah mengira bahwa sifatnya yang pasif dan datar itu adalah bentuk kebaikan dan ketulusan. Aku berpikir bahwa menikah dengan pria seperti ini akan membuat hidupku berjalan damai tanpa badai. Siapa sangka, badai itu tidak datang dari samudera luas, melainkan dari kolam air keruh di rumah ini sendiri. Hari pertama aku menjadi menantu, Ibu Lastri menyambutku dengan senyum sinis dan kalimat penuh makna di malam pertama kami. Keluarga ini memiliki aturan dan kehormatan. Kamu sebagai menantu harus tahu diri, semua uang yang kalian hasilkan, biar ibu yang simpan. Kalian masih muda dan belum mengerti cara mengatur uang. Ibu tabungkan untuk membeli rumah yang lebih besar nanti. Demi menjaga kedamaian rumah tangga, dan karena kepercayaanku pada Budi, aku dengan bodohnya menyerahkan seluruh perhiasan mas kawin dan 70% keuntungan bulanan apotekku kepada Ibu Lastri.
Budi saat itu berkata, "Sudahlah, berikan saja pada ibu. Ibu hanya menyimpan, bukan memakai uang itu." Namun janji penyimpanan itu tidak pernah terbukti. Setiap kali aku membutuhkan modal untuk menyetok obat baru, atau ingin membelikan ibuku sedikit vitamin, aku harus menadahkan tangan meminta uangku sendiri, diiringi dengan ceramah panjang dari Ibu Lastri. Kenapa boros sekali, sedikit-sedikit beli obat, sedikit-sedikit buang uang. Namun penderitaan materi masih bisa kutahan, sementara penderitaan batin adalah asam yang mengikis jiwaku setiap hari. Ibu Lastri adalah orang yang sangat percaya, tahayul, dan menganut paham patriarki yang ekstrem. Dia selalu menganggap wafatnya ayahku di usia muda sebagai pembawa sial. Pernah suatu kali, aku tidak sengaja memecahkan piring saat makan bersama. Dia langsung menggebrak meja dan berteriak, "Dasar anak yatim yang tidak dididik dengan benar, ibumu tidak mengajarimu cara memegang piring dengan baik? Masuk ke rumah ini hanya membawa kesialan saja." Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajahku. Aku menatap Budi dengan harapan dia akan membelaku, tetapi Budi hanya menunduk dan menyuap nasinya dengan cepat. Sambil bergumam, "Sudahlah, ibu sudah tua dan sifatnya memang begitu. Jangan dimasukkan ke dalam hati." Dia selalu menggunakan alasan bakti kepada orang tua untuk menutupi ketakutannya. Bagi Budi, ibunya adalah segalanya, sedangkan istri hanyalah orang asing. Dia tidak pernah mengerti bahwa ketika dia diam melihat ketidakadilan ibunya, dia sebenarnya sedang ikut serta menginjak harga diriku. Aku ingat betul saat aku sakit parah tahun lalu. Saat itu sedang terjadi lonjakan kasus demam berdarah. Aku bekerja tanpa henti di apotek dari pagi hingga larut malam untuk melayani pasien. Hingga akhirnya aku kelelahan dan mengalami demam tinggi hingga 39 derajat. Badanku menggigil dan kepalaku terasa sangat pening. Aku hanya bisa terbaring lemas di tempat tidur. Pagi itu, Ibu Lastri berdiri di depan pintu kamar dengan tangan di pinggang, suaranya melengking tinggi, "Sari, matahari sudah tinggi dan kamu belum bangun untuk memasak sarapan? Apa kamu mau menyuruh ibu mertuamu yang tua ini melayanimu?" Budi yang berbaring di sebelahku mengguncang bahuku. "Ayo bangun. Buatkan mie instan atau bubur untuk ibu dulu sebelum istirahat lagi. Ibu sedang marah." Aku berkata lirih dengan air mata yang menetes karena rasa sedih yang mendalam. "Mas, aku demam tinggi sekali, kepalaku pusing dan tidak bisa berdiri. Tolong katakan pada ibu untuk membeli sarapan di luar saja hari ini." Budi mendengus kesal dan berjalan keluar kamar dengan enggan. Aku mendengar dia berbicara dengan ibunya di luar, dan sesaat kemudian suara Ibu Lastri terdengar. Sangat jelas dan tajam, "Halah. Sakit apa sih? Cuma flu biasa saja, sudah seperti kena penyakit mematikan. Dia kan apoteker, tahu banyak obat, tinggal minum saja. Sendiri, atau sengaja pura-pura sakit biar tidak usah kerja rumah, cepat bangun. Rumah ini tidak memelihara orang malas." Menahan rasa pusing yang luar biasa, aku merangkak turun ke dapur untuk memasak sarapan sementara air mataku terus mengalir, jatuh ke dalam panci kuah masakan. Ibu Lastri duduk menonton televisi, sementara Budi sibuk dengan ponselnya. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apakah aku perlu dibawa ke klinik atau rumah sakit. Pada momen itulah, aku menyadari betapa sebatang karanya diriku di rumah ini. Aku bukan seorang istri atau menantu, melainkan mesin pencari uang dan pekerja rumah tangga yang tidak dihargai. Kembali ke realitas saat ini. Rasa sakit di lututku membuyarkan lamunan kelam. Tuh. Aku melihat noda darah yang mulai mengering di kulitku. Luka di hatiku pun sama. Mereka tidak lagi berdarah keluar, melainkan telah mengeras dan membeku di dalam. Selama 4 tahun ini, aku telah mencoba menjadi menantu yang berbakti dan istri yang baik, bertahan dalam diam demi apa yang kusebut sebagai keutuhan keluarga. Aku membohongi diriku sendiri bahwa Budi mencintaiku dan Ibu Lastri suatu hari nanti akan berubah. Namun dorongan fisik hari ini dan tatapan dingin Budi yang mengabaikanku telah menyadarkanku sepenuhnya
Sikap mengalah tidak mendatangkan kedamaian, ia hanya menyuburkan kejahatan dan ketidakpedulian. Aku menggenggam erat ponselku. Panggilan kepada Om Wibowo bukan sekadar teriakan meminta tolong, melainkan genderang perang untuk menuntut keadilan bagi hidupku. Ayahku telah mengorbankan darah dan raganya demi kehormatan negara. Putri dari seorang pahlawan tidak boleh hidup dalam kehinaan dan ketertindasan seperti ini. Di luar jendela, matahari mulai tepat berada di atas kepala. Sinar terik menyinari halaman rumah. Namun hatiku saat ini terasa lebih dingin dari es. Aku mendengar suara langkah kaki yang ramai turun dari tangga. Mungkin mereka telah selesai makan dan bersiap untuk menyuruhku membersihkan sisa perjamuan. Aku menyunggingkan senyum tipis, menyeka sisa air mata di pipi, tersenyumlah. Selagi bisa, bersenang-senanglah sesuka hati kalian, karena sandiwara yang sesungguhnya baru akan dimulai. Om Wibowo akan segera tiba. Aku berbisik dalam hati dengan keyakinan yang belum pernah ada sebelumnya. Di luar pintu kamar mandi yang setengah terbuka, riuh rendah perjamuan masih terdengar, namun terasa sangat jauh dari jiwaku. Aku mendengar Budi tertawa keras, membual kepada paman-pamannya tentang proyek baru dan jabatan barunya, yang sebenarnya biasa saja. Dia sedang menikmati perannya sebagai pria sukses, mengabaikan istrinya yang sedang terluka di sudut kamar mandi yang lembab. Melihat Budi sekarang, aku teringat nasihat orang tua zaman dulu, jika ingin memilih suami, lihatlah keluarganya. Dulu aku begitu polos percaya bahwa dengan cinta tulus dan pengorbanan tanpa pamrih, batu yang keras pun akan terkikis oleh tetesan air. Aku mengira kepasifan Budi hanyalah karena pengaruh ibunya yang terlalu dominan. Aku percaya bisa membimbingnya keluar dari bayang-bayang ibunya. Namun aku salah besar. Sebuah kesalahan yang harus kubayar dengan air mata dan darah. Kelemahan Budi bukanlah bentuk kebaikan, melainkan pelarian dari tanggung jawab dan keegoisan yang dibungkus dengan label anak berbakti. Dia mencintai dirinya sendiri di atas segalanya. Dia takut ibunya kecewa, takut suasana rumah menjadi tegang, sehingga dia memilih jalan paling mudah, mengorbankan istrinya. Kalimat yang selalu diucapkan Budi selama 4 tahun ini adalah, "Ibu sudah tua, sifat orang tua memang sensitif. Mengalah sajalah demi kebaikan bersama. Kamu sebagai anak, tidak perlu mendebat ibu." Kata mengalah sajalah, terdengar sangat ringan diucapkan, namun bagaikan batu besar yang menghimpit dadaku setiap hari. Aku mengalah ketika ibunya menghina latar belakang keluargaku yang yatim. Aku mengalah ketika dia mencibir bahwa tubuhku selalu berbau obat-obatan kimia yang tidak sedap. Aku mengalah ketika uang hasil keringatku digunakan ibunya untuk disumbangkan ke yayasan takhayul yang tidak jelas. Namun ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kualihkan, kumaafkan, dan akan kubawa rasa sesal ini hingga akhir hayatku. Sempat melihat dunia. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Saat itu aku sedang mengandung anak pertama, kami dengan usia kehamilan 3 bulan. Sebagai apoteker, aku tahu betul kondisi fisikku lemah dan posisi rahimku rendah, sehingga membutuhkan istirahat total, dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Dokter kandungan sudah memperingatkan hal ini, dan aku pun sudah menjelaskannya kepada Budi dan Ibu Lastri. Namun bagi Ibu Lastri, menantu yang hamil bukanlah seseorang yang harus dijaga, melainkan duri di dalam daging karena dianggap malas bekerja. Hari itu adalah hari persiapan menyambut perayaan Tahun Baru. Keluarga suami memiliki tradisi untuk membersihkan seluruh rumah, termasuk mengelap set meja kursi kayu jati berukir naga yang sangat besar di ruang tamu hingga berkilau. Set meja kursi itu sangat berat dan memiliki banyak ukiran rumit yang berdebu. Membersihkannya adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga. Pagi-pagi sekali saat Budi hendak berangkat kerja, aku menahan tangannya. "Mas, hari ini tolong pulang lebih cepat untuk membantu mengelap kursi jati itu ya. Perutku terasa agak kram sejak pagi. Dokter bilang aku tidak boleh terlalu banyak membungkuk atau mengangkat beban." Budi mengangguk cepat. Iya, nanti sore, Mas pulang cepat, dan
menyelesaikannya. Kamu istirahat saja. Namun pada pukul 10 pagi, Ibu Lastri pulang dari pasar. Melihat ruang tamu, belum dibersihkan, dia langsung marah besar. Ya ampun, hari raya sudah dekat, dan rumah ini masih kotor seperti gudang kosong. Sari, apa saja yang kamu lakukan dari tadi di kamar? Aku turun dari kamar dan menjelaskan dengan lembut, Ibu, badanku terasa kurang sehat hari ini. Sari sedang menunggu Mas Budi pulang sore nanti untuk membersihkannya, karena Sari sedang hamil. Hamil saja manja sekali, potong Ibu Lastri dengan ketus. Dulu saat aku mengandung Budi, aku masih bisa menggendong air dan mencari kayu bakar tanpa masalah sedikit pun. Anak muda zaman sekarang terlalu dimanjakan, sedikit-sedikit mengeluh lelah. Apa kamu sengaja membiarkan rumah ini kotor agar membawa sial? Kamu sengaja ingin mengutuk keluarga ini, ya? Dia terus mengomel dan memaki dari ruang tamu hingga dapur, bahkan membawa-bawa mendiang ayahku, dengan menyebut bahwa beliau tidak mendidikku dengan benar. Tidak tahan dengan tekanan mental yang luar biasa, aku akhirnya terpaksa mengambil ember air dan kain lap ke ruang tamu untuk membersihkan bagian atas lemari pajangan kayu, sesuai perintahnya. Kursi kecil itu sudah tua dan goyah. Saat aku merentangkan tangan untuk menjangkau bagian atas lemari, kakiku terpeleset. Lantai. Bagian perutku menghantam sudut tajam meja jati, yang keras dengan sangat keras. Rasa sakit yang luar biasa hebat seketika menyerang seluruh tubuhku. Aku merasakan ada sesuatu yang hancur di dalam perutku. Darah hangat mulai mengalir, membasahi daster hamil yang kukenakan. Ibu, tolong aku, tolong anakku. Rintihku sambil memegangi perut, air mata mengalir deras. Ibu Lastri berdiri mematung di sana dengan wajah pucat, bukan karena khawatir padaku, melainkan karena takut disalahkan. Dia sempat terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berteriak memanggil tetangga untuk memesan taksi. Sesampainya di rumah sakit, dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Nyonya mengalami solusio plasenta yang parah akibat benturan keras. Janin di dalam kandungan tidak dapat diselamatkan. Dunia rasanya runtuh seketika. Aku terbaring di ranjang rumah sakit yang dingin, menangis hingga kehabisan air mata. Budi datang tergesa-gesa, melihatku seperti itu dia pun ikut menangis. Namun kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, bukanlah kata penghibur, melainkan pembelaan untuk ibunya. Sari, ibu tidak sengaja melakukannya. Ini semua karena kamu yang kurang hati-hati sehingga terpeleset. Sudahlah, anak itu adalah rezeki dari Tuhan, kita masih muda, kita bisa mencobanya lagi nanti. Mencobanya lagi? Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya ketika ibunya adalah penyebab tidak langsung dari kematian anakku, dan suamiku adalah kaki tangan yang melanggar janjinya untuk pulang membantu istrinya? Yang lebih mengerikan adalah sikap Ibu Lastri setelah kejadian itu. Tidak ada satu pun ucapan maaf, tidak ada satu pun mangkuk sup hangat untuk memulihkan kondisiku. Saat aku pulang dari rumah sakit dan beristirahat di kamar, aku mendengar dia berbicara kepada tetangga dengan nada meremehkan, halah, orang lain hamil dan melahirkan biasa saja, tetap bisa bekerja di ladang tanpa masalah. Dia saja yang terlalu manja, sedikit-sedikit keguguran. Itu memang karena dia tidak becus menjaga kandungannya sendiri, kok malah menyalahkan orang lain. Keluarga yang buruk tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Sekarang, duduk di sudut kamar mandi ini, sambil mengingat kembali tatapan dingin Ibu Lastri hari itu, aku baru menyadari sepenuhnya arti dari pepatah tersebut. Seorang wanita tanpa hati, egois, dan kejam seperti Ibu Lastri tidak akan pernah bisa mendidik seorang anak laki-laki menjadi pria sejati yang tahu cara menghargai istrinya. Dia telah meracuni pikiran Budi dengan egoisme patriarki yang ekstrem, mengubah suaminya menjadi boneka yang hanya tahu cara tunduk pada ibunya tanpa peduli pada tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Pohon keluarga ini sudah membusuk hingga ke akarnya. Tanah di sini terlalu kering akan kasih sayang, tidak ada benih kebahagiaan yang bisa tumbuh di tempat seperti ini. Anakku yang malang telah pergi karena dia tidak bisa tumbuh di
lingkungan yang gersang akan rasa kemanusiaan ini. Dan aku, jika terus bertahan, di rumah ini, perlahan-lahan juga akan layu, dan mati menjadi jasad tanpa jiwa. Tiba-tiba, suara dering ponsel dari saku celemekku memecah kesunyian yang kelam. Itu adalah pesan singkat dari Om Wibowo. Om sudah berada di depan gang rumahmu. 2 menit lagi Om masuk. Kamu tenang saja, Om ada di sini untukmu. Aku menatap pesan itu, jantungku berdegup kencang. Rasa takutku seketika sirna, digantikan oleh kobaran kemarahan yang membakar dada. Aku mengepalkan tangan dengan kuat hingga kuku-kukuku memutih. Pohon beracun ini untuk membebaskan diriku sendiri. Aku berdiri perlahan, merapikan pakaianku yang kusut, dan merapikan rambutku yang berantakan. Meskipun lututku masih terasa sangat nyeri, aku melangkah keluar dari kamar mandi dengan kepala tegak. Badai besar akan segera datang, dan kali ini aku tidak akan menjadi satu-satunya orang yang basah kuyup. Aku berjalan keluar dari dapur dengan langkah yang pincang karena menahan sakit di lutut. Namun berbanding terbalik dengan kondisi fisikku yang mengenaskan, hatiku terasa sangat tenang bagaikan permukaan danau sebelum badai menerjang. Suasana riuh di ruang tamu lantai 1 seketika mereda begitu aku muncul di ambang pintu dapur. Puluhan pasang mata langsung tertuju padaku. Ada tatapan penasaran, tatapan meremehkan, dan beberapa tatapan penuh kemenangan dari para bibi pihak suami yang memang tidak pernah menyukaiku. Bau alkohol dari minuman keras, asap rokok yang menyesakkan dada, dan sisa-sisa makanan bercampur menjadi satu menciptakan udara yang sangat pengap hingga membuat mual. Ibu Lastri duduk di tengah ruangan, memegang tusuk gigi dengan gaya angkuh. Bagaikan seorang ratu yang baru saja membagikan upeti. Melihatku keluar, dia menyunggingkan senyum sinis tanpa berusaha menyembunyikan rasa puasnya. Gumpalan debu di toilet sudah dibersihkan belum? Kenapa lama sekali di dalam? Kalau sudah selesai, cepat bersihkan meja makan itu. Para tamu sudah selesai makan, jangan biarkan piring-piring kotor itu menumpuk di sana. Jika ini adalah Sari yang dulu, aku pasti akan menunduk patuh dan segera berjalan ke arah meja makan untuk membersihkannya. Namun Sari yang sekarang tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak menjawab ucapannya. Aku berjalan perlahan ke arah kursi kayu jati, berukir di sudut ruangan kursi yang biasanya hanya boleh diduduki oleh para tetua keluarga, dan duduk di sana dengan tenang. Tindakan beraniku ini membuat seisi ruangan seketika bergumam kaget. Di rumah ini, menantu perempuan duduk sejajar dengan ibu mertua dan para paman adalah tindakan yang dianggap sangat tidak sopan. Ibu Lastri menatapku dengan mata membelalak, tusuk gigi di tangannya jatuh ke lantai. Heh, berani sekali kamu ya. Aku menyuruhmu membersihkan piring, apa? Kamu mendadak tuli malah duduk di situ? Apa kamu mau berlagak menjadi nyonya besar di rumah ini? Hah? Aku menatapnya dengan tenang. Mataku lurus menatap matanya, suaraku terdengar datar namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Kakiku sakit dan aku tidak bisa berjalan jauh lagi. Piring-piring kotor itu biar dibersihkan oleh orang yang memakannya, atau ibu bisa memanggil jasa asisten rumah tangga harian. Aku tidak akan membersihkannya. Keadaan langsung menjadi tegang. Tante Lisa, bibi yang tadi pagi mengeluhkan soto buatanku, langsung mencibir. Lastri, lihat kelakuan menantumu itu, baru ditegur sedikit saja sudah merajuk dan membangkang. Menantu zaman sekarang manja sekali, sedikit-sedikit mengeluh sakit. Budi yang sedang berkumpul dengan paman-pamannya, melihat situasi semakin memanas. Langsung berjalan menghampiriku. Wajahnya kemerahan karena pengaruh alkohol, napasnya berbau tidak sedap. Dia menatapku dengan kening, berkerut tanda tidak senang. Sari, apa yang kamu lakukan? Ini hari haul ayah dan semua keluarga sedang berkumpul di sini. Jangan membuat malu keluarga dengan berbuat ulah seperti ini. Hanya membersihkan beberapa piring saja, kenapa harus mendebat ibu? Aku menatap Budi dengan pandangan yang sangat dingin, hingga membuatnya tertegun. Sejenak, lihat kakiku, Mas, kataku sambil menunjuk ke arah lututku, yang bengkak dengan noda darah yang mengering.
Ibumu mendorongku hingga terjatuh. Kamu adalah suamiku. Kamu sama sekali tidak bertanya apakah aku terluka atau merasa sakit. Kamu hanya peduli pada harga dirimu di depan keluargamu saja. Budi melirik sekilas ke arah luka di lututku, tampak sedikit canggung dan bingung. Namun ego kelelakiannya di depan sanak saudaranya membuatnya mengabaikan hal itu. Ibu kan tidak sengaja melakukannya. Lagi pula kenapa kamu harus mendebat ibu? Sudah, cepat berdiri dan masuk ke kamar untuk istirahat. Jangan duduk di sini, membuat pemandangan menjadi tidak enak. Biar saja dia duduk di situ. Teriak Ibu Lastri dengan suara melengking tajam. Dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekatiku, jarinya menunjuk ke ponsel yang ku genggam erat. Tadi aku melihatmu diam-diam menelepon di kamar mandi. Siapa yang kamu hubungi? Mau mengadu? Hah? Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Semua orang menahan napas, menantikan kelanjutan perseteruan ini. Udara di sekitar dipenuhi dengan rasa penasaran yang bercampur dengan niat buruk. Ibu Lastri tertawa mengejek, suaranya syarat akan penghinaan. Biar ku tebak, pasti kamu menghubungi ibumu yang penjual sayur di pasar itu, kan? Mau menyuruhnya datang ke sini untuk membuat keributan? Atau mau mengundang teman-teman pasarnya untuk mengeroyok kami? Tawa kecil terdengar dari beberapa meja tamu. Mereka menertawakan latar belakang keluargaku. Ibuku memang seorang penjual sayur di pasar tradisional yang berjuang keras membiayai kuliahku hingga menjadi apoteker. Namun di mata keluarga suami yang menganggap diri mereka sebagai kaum terpandang ini, pekerjaan ibuku dianggap sangat rendah dan tidak sederajat dengan mereka. Ibu Lastri semakin merasa di atas angin, dia berkacak pinggang di depanku. Dengar ya, Sari, rumah ini memiliki aturan sendiri, dimanapun kamu berada, kamu harus patuh pada suami dan mertuamu. Jangan sedikit-sedikit membawa kebiasaan pasar dan mengadu ke keluargamu. Aku tidak takut. Silakan saja hubungi siapapun yang kamu mau, panggil seluruh keluargamu ke sini, aku akan menghadapi mereka semua. Aku tetap diam terduduk di kursi. Tanganku menggenggam erat ponsel, mataku lurus, menatap ke arah pintu gerbang depan rumah. Diamku dianggap oleh mereka sebagai rasa takut dan kepasrahan. Nah, lihat kan, dia langsung bungkam tidak berani bersuara, sela Tante Lisa. Memprovokasi, paling juga cuma gertakan saja, mana berani dia memanggil orang ke sini. Lastri, tidak usah memedulikannya lagi. Budi menghela napas lega, mengira ketegangan telah berakhir. Dia menepuk pundakku perlahan, sudahlah, Sari, ibu bicara begitu juga demi kebaikanmu. Minta maaf saja pada ibu sekarang, lalu masuk ke kamar. Jangan membuatku berada di posisi yang sulit. Sulit, dia takut berada di posisi yang sulit, sementara aku sedang sekarat di dalam neraka yang mereka ciptakan ini. Aku melirik jam dinding di ruang tamu. Sudah lewat 2 menit sejak Om Wibowo mengirimkan pesan singkatnya. Aku tidak menghubungi ibuku, kataku memecah keheningan dengan suara yang sangat tenang, namun tegas, menghentikan gumaman orang-orang di ruangan itu. Ibu Lastri menaikkan alisnya. Lalu siapa yang kamu hubungi? Polisi? Oh, menakutkan sekali. Ini urusan rumah tangga. Polisi tidak akan mencampuri urusan pertengkaran ibu mertua dan menantu. Jangan coba-coba menakutiku, aku menghubungi seseorang yang bisa diajak berbicara mengenai keadilan dan kehormatan. Seseorang yang sangat dihormati oleh mendiang ayahku semasa hidup, beliau, Ibu Lastri mencibir, ayahmu sudah lama meninggal dan dikubur tanah. Jangan bawa-bawa orang mati untuk menakutiku. Di daerah ini, aku tidak pernah takut pada siapapun. Tepat pada saat itu, suara raungan mesin mobil yang sangat bertenaga terdengar. Dari arah luar gang, meredam seluruh kebisingan di dalam rumah. Itu bukan suara mobil biasa atau taksi tua, melainkan suara mesin bertenaga besar dari sebuah mobil mewah. Cit! Suara gesekan ban mobil yang mengerem mendadak terdengar tepat di depan pintu gerbang rumah kami. Semua orang di ruang tamu terkejut dan saling berpandangan heran, lalu mengalihkan pandangan ke arah luar jendela.
Melalui kaca jendela depan, sebuah mobil SUV berwarna hitam pekat, berukuran sangat besar dan gagah layaknya seekor binatang buas, berhenti tepat di depan gerbang. Logo bintang sudut 3 yang mengilap di bagian depan mobil memantulkan sinar matahari siang yang terik. Pintu gerbang besi rumah kami tampak sedikit bergetar akibat kedatangannya. Suasana di dalam ruang tamu seketika membeku. Daerah tempat kami tinggal adalah kawasan pemukiman kelas menengah ke bawah. Sangat jarang ada mobil mewah yang melintas, apalagi berhenti tepat di depan rumah. Kehadiran mobil mewah yang memancarkan aura kekuasaan yang sangat kuat itu membuat semua orang terdiam. Seketika, Ibu Lastri langsung menghentikan omelannya, matanya menatap tajam ke arah luar. Budi pun meletakkan gelasnya dan berdiri untuk melihat situasi dengan saksama. Pintu mobil yang berat perlahan terbuka. Yang pertama kali turun adalah 2 orang pria berbadan tegap mengenakan setelan jas hitam rapi dan kacamata hitam, berpenampilan seperti pengawal profesional. Mereka dengan sigap berdiri di sisi kanan dan kiri pintu penumpang bagian belakang untuk membukakannya. Kemudian, seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dari mobil tersebut. Beliau mengenakan setelan jas abu-abu gelap dengan potongan yang sangat pas di badannya. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, memperlihatkan dahi yang lebar dan tegas. Wajahnya yang tegap menyimpan gurat-gurat pengalaman hidup yang panjang, namun matanya tampak sangat tajam dan berkilau bagaikan mata elang. Pembawaannya memancarkan wibawa alami dari seseorang yang terbiasa memimpin organisasi besar dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Beliau adalah Om Wibowo, sahabat karib mendiang ayahku di medan pertempuran masa lalu, yang kini menjabat sebagai direktur utama dari salah satu perusahaan logistik dan transportasi terbesar di kota ini. Beliau berdiri di depan pintu gerbang, menatap papan nomor rumah kami sejenak, lalu melayangkan pandangan tajamnya ke arah dalam ruang tamu, di mana semua orang sedang memandangnya dengan penuh rasa heran dan cemas. Pandangan mata beliau yang berwibawa itu seketika membuat seisi ruangan menjadi sunyi senyap bagaikan kuburan. Di dalam rumah, tidak ada satupun orang yang berani bersuara, keheningan yang mencekam meliputi mereka semua. Rasa cemas dan takut yang tidak kasat mata mulai merayapi setiap orang di dalam ruangan. Mereka memang belum mengetahui siapa pria parubaya tersebut, namun naluri mereka memperingatkan bahwa sosok ini bukanlah orang sembarangan yang bisa mereka hadapi dengan mudah. Aku menyunggingkan senyum tipis, sebuah senyuman penuh kegetiran namun juga diiringi rasa lega yang luar biasa. Badai yang kunantikan akhirnya benar-benar telah tiba. Langkah kaki yang tegap dan mantap terdengar bergaung di halaman rumah yang berlantai keramik. 2 orang pengawal berjas hitam melangkah masuk terlebih dahulu, berdiri tegak di kanan dan kiri pintu utama, menghalangi sebagian cahaya matahari siang yang terik dan memberikan bayangan gelap yang berwibawa ke dalam ruang tamu yang masih sunyi senyap. Kemudian Om Wibowo melangkah masuk dengan perlahan namun penuh wibawa. Setiap langkahnya memancarkan karisma dari seseorang yang telah kenyang menghadapi berbagai tantangan hidup di dunia bisnis maupun pertempuran masa lalu. Beliau sama sekali tidak melirik ke arah sanak saudara Budi yang sedang menatapnya dengan mulut ternganga heran. Pandangannya melewati set meja kursi kayu jati yang selama ini sangat dibanggakan oleh Ibu Lastri sebagai lambang kemewahan, mengabaikan meja makan yang penuh dengan sisa hidangan, dan langsung tertuju pada sudut ruangan tempat aku duduk, bersandar dengan kaki yang terluka dan noda darah yang mengering di celana. Seketika itu juga, suasana di dalam ruangan terasa sangat sesak seolah-olah kehabisan udara. Ibu Lastri yang tadinya berteriak angkuh kini berdiri mematung, dengan wajah pucat pasi. Sebagai orang yang sangat memuja harta dan status sosial, dia memiliki kepekaan tersendiri untuk mengenali orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan besar. Dia tahu betul bahwa pria yang berdiri di depannya ini berada di tingkat sosial yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh seluruh keluarga besarnya, meskipun mereka bermimpi sekalipun.
Budi menjadi orang pertama yang bereaksi. Dengan naluri seorang staf kantor yang terbiasa bersikap manis di depan atasan besar, dia segera meletakkan gelas minumannya, merapikan kerah kemejanya, menyunggingkan senyum ramah yang dibuat-buat, dan berjalan cepat menghampiri Om Wibowo. "Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya Bapak salah alamat. Atau mencari rumah lain?" Om Wibowo tidak menjawab, bahkan tidak sudi melirik ke arah Budi sedikit pun. Beliau melangkah melewatinya begitu saja, seolah-olah Budi hanyalah embusan angin. Pengabaian yang dingin itu terasa lebih menyakitkan bagi harga diri Budi daripada sebuah tamparan keras di wajah. Senyum di bibir Budi seketika membeku, tangannya yang terulur menggantung di udara dengan canggung, wajahnya memerah, menahan rasa malu di depan seluruh kerabat keluarganya yang sedang menonton. Om Wibowo berjalan lurus ke arahku. Beliau membungkuk sedikit, memperhatikan lututku yang membengkak kebiruan dan terluka, lalu menatap wajahku yang pucat. Dengan mata yang bengkak karena menahan air mata sejak tadi. Wajah beliau yang tegas tampak bergetar, menahan rasa iba sekaligus kemarahan yang mendalam. "Kamu masih bisa berdiri, Nak?" tanya beliau dengan suara yang berat namun syarat akan kehangatan, sangat kontras dengan pembawaannya yang dingin beberapa saat lalu. Aku mengangguk perlahan, mencoba berpegangan pada sandaran kursi untuk berdiri, namun rasa nyeri yang luar biasa di lutut membuat kakiku lemas dan hampir terjatuh kembali. Om Wibowo dengan sigap menahan lenganku, membantuku berdiri dengan kokoh. Genggaman tangannya terasa sangat hangat, kuat, dan mantap genggaman tangan seorang pelindung sejati. "Siapa yang melakukannya?" Pertanyaan yang sangat singkat, hanya terdiri dari beberapa kata, namun memiliki bobot tekanan yang sangat besar di dalam ruangan itu. Beliau tidak bertanya mengapa hal ini bisa terjadi, melainkan langsung menanyakan siapa pelaku di balik luka yang kuderita. Beliau datang bukan untuk mendengar penjelasan yang bertele-tele, melainkan untuk mencari pertanggungjawaban dari orang yang telah menyakitiku. Aku tidak bersuara, hanya mengalihkan pandanganku perlahan ke arah Ibu Lastri, yang berdiri di tengah ruangan. Om Wibowo berbalik, melayangkan pandangan matanya yang tajam, langsung ke arah Ibu Lastri. Tatapan matanya yang dingin laksana mata pisau membuat Ibu Lastri merasa ngeri hingga melangkah mundur beberapa senti, hingga menabrak tepi meja makan di belakangnya. "Apakah Anda orangnya?" tanya Om Wibowo dengan suara yang terdengar tenang, namun mengandung ancaman yang sangat dingin. Ibu Lastri mencoba mengumpulkan keberaniannya, bagaimanapun ini adalah rumahnya sendiri, wilayah kekuasaannya. Dia mengangkat dagunya, mencoba bersikap tegar, meskipun suaranya terdengar sedikit gemetar. "Siapa Anda berani masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan bertindak tidak sopan seperti ini? Dengan Anda, atau jangan-jangan Anda adalah orang yang dihubungi oleh Sari tadi?" Ternyata benar dugaan saya, berani sekali dia memanggil pria asing datang ke rumah suaminya untuk mengancam ibu mertuanya sendiri. Sanak saudara Budi yang berkumpul di ruang tamu, langsung berbisik-bisik. Mendengar ucapan Ibu Lastri, ternyata begitu kelakuannya, pantas saja berani membangkang. Sungguh tidak tahu malu memanggil pria lain ke rumah. Om Wibowo sama sekali tidak terpancing emosi mendengar tuduhan keji itu. Beliau hanya menyunggingkan senyum, sinis senyuman, dari seekor harimau yang siap menerkam mangsanya. Beliau secara perlahan merogoh saku jasnya, mengeluarkan selembar kartu nama berwarna emas, lalu meletakkannya dengan perlahan di atas meja kaca di ruang tamu. "Nama saya Wibowo, Direktur Utama dari PT Sukses Makmur. Dan yang lebih penting dari itu," beliau menjeda ucapannya sejenak, melayangkan pandangan tajamnya ke sekeliling ruangan, "Saya adalah sahabat seperjuangan yang pernah bersumpah setia bersama mendiang ayah kandung Sari, Bapak Bambang, seorang veteran perang yang sangat dihormati." Seisi ruangan seketika bergumam terkejut mendengarnya. Nama PT Sukses Makmur adalah nama perusahaan logistik raksasa yang sangat terkenal di kota ini, Armada. Truk kontainernya berlalu lalang di jalan-jalan protokol setiap hari, dan
Pernyataan bahwa beliau adalah sahabat karib mendiang ayahku bagaikan tamparan keras yang menyiramkan air es ke wajah orang-orang yang beberapa saat lalu menghina latar belakang keluargaku yang yatim. Wajah Ibu Lastri seketika memucat, dia menyadari bahwa dia baru saja memicu kemarahan dari sosok yang memiliki kekuatan besar yang tidak bisa dia lawan. Om Wibowo melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Ibu Lastri, memberikan tekanan aura yang sangat kuat di dalam ruangan. Tadi, ketika saya berdiri di luar gerbang, saya mendengar Anda merendahkan keluarga Sari, menyebut ibunya hanyalah penjual sayur di pasar tradisional yang tidak sederajat dengan keluarga Anda, bukan? Beliau menunjuk ke arahku dengan ekspresi wajah yang sangat marah. Mendiang ayahnya kehilangan satu kakinya dan mengorbankan masa mudanya di medan perang demi negara ini, agar orang-orang seperti Anda bisa hidup tenang di rumah mewah ini dan menghina orang lain. Ibunya berjuang keras menjual sayur di pasar untuk membiayai sekolah putrinya hingga menjadi seorang apoteker yang mandiri dan terhormat. Lalu bagaimana dengan Anda? Bagaimana cara Anda mendidik putra Anda sendiri? Om Wibowo berbalik dengan cepat menatap Budi yang sedang berdiri menyusut di sudut ruangan dengan wajah yang sangat pucat. Kamu sebagai suami, melihat istrimu didorong oleh ibumu sendiri, hingga terluka berdarah seperti itu, hanya berdiri diam, menonton tanpa melakukan apapun? Laki-laki macam apa kamu ini? Sungguh pengecut sekali. Mendiang ayah mertuamu pasti tidak akan pernah bisa tenang di alam kuburnya melihat putri kesayangannya diserahkan kepada pria lemah sepertimu. Budi terbata-bata dengan keringat dingin yang mengucur deras di keningnya. Maaf, Paman, saya tadi berniat untuk melerai, tetapi ibu. Diam kamu. Bentak Om Wibowo, dengan suara yang tidak keras, namun sangat bertenaga hingga membuat Budi langsung terbungkam ketakutan. Jangan mencari alasan. Kamu tidak pantas berbicara dengan saya. Beliau kembali menatap Ibu Lastri, merendahkan nada suaranya menjadi lebih dingin dan berbahaya. Tadi Anda menantang Sari untuk memanggil orang ke sini, bukan? Sekarang saya sudah ada di sini. Apa yang ingin Anda lakukan? Mau memanggil seluruh keluarga besar Anda untuk menghadapi saya? Silakan, saya tunggu. Ibu Lastri gemetar hebat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wibawa sebagai ibu mertua yang kejam yang selama ini sangat ditakuti seketika runtuh tanpa sisa. Dia berkata dengan terbata-bata, "Aduh, maaf, Pak. Ini hanya masalah kesalahpahaman keluarga biasa. Bapak jangan terlalu terbawa emosi. Saya tadi benar-benar tidak sengaja mendorongnya. Menantu saya membangkang dan saya hanya bermaksud menegurnya sedikit. Saya tidak menyangka dia akan terjatuh. Tidak sengaja," potong Om Wibowo dengan senyum kecut yang sangat dingin. "Tidak sengaja hingga membuatnya terluka dan berdarah seperti itu? Tidak sengaja hingga Anda membiarkannya terduduk menahan sakit di sudut ruangan sementara Anda dan keluarga Anda menikmati makanan dengan gembira di sana? Dengar ya, saya memiliki sumber daya keuangan yang lebih dari cukup untuk menyewa pengacara terbaik di kota ini untuk menyeret Anda ke jalur hukum atas tuduhan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan fisik. Apakah Anda ingin menghabiskan masa tua Anda di dalam sel tahanan yang dingin?" Mendengar kata sel tahanan dan hukum, Ibu Lastri langsung lemas, lututnya terasa goyah karena ketakutan. Sebagai orang awam yang tidak mengerti hukum namun sering menonton berita kriminal, ancaman penjara membuatnya sangat ketakutan. Setengah mati. "Pak, tolong jangan lakukan itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kilaf. Sari, tolong katakan sesuatu pada pamanmu, tolong bantu ibu meminta maaf." Ibu Lastri berbalik menatapku dengan pandangan memohon yang sangat memelas, sangat berbeda dengan tatapan matanya yang tajam dan menghina tadi pagi. Aku menatap wanita itu dengan rasa muak yang mendalam melihat betapa cepatnya dia mengubah sikapnya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Om Wibowo mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Ibu Lastri. "Jangan sebut nama Sari lagi. Anda tidak memiliki hak untuk itu."
Hari ini saya datang ke sini. Bukan untuk mendengar permintaan maaf yang tidak tulus dari Anda. Saya datang untuk membawa keponakan saya pergi dari rumah ini. Tempat ini bukan lagi rumah untuknya. Dia adalah putri dari seorang pahlawan, keponakan dari Wibowo, bukan pembantu yang bisa Anda siksa sesuka hati. Beliau kemudian memberikan instruksi kepada 2 orang pengawalnya, kalian berdua, pergi ke lantai atas, dan kemasi semua barang-barang penting milik Sari. Ambil semua dokumen penting, ijazah, dan pakaian secukupnya, barang-barang lainnya, tinggalkan saja. Saya akan membelikan yang baru, yang jauh lebih baik untuknya. Baik, Pak. Jawab kedua pengawal itu, dengan serempak, lalu segera melangkah. Naik ke lantai atas melewati Budi, dan kerabat keluarganya, yang hanya bisa terdiam ketakutan tanpa berani menghalangi. Om Wibowo menatapku, pandangannya melembut. Mari kita pergi, Sari. Om akan membawamu ke rumah sakit terlebih dahulu, untuk mengobati lukamu, dan melakukan visum medis. Urusan selebihnya, biar Om yang menyelesaikannya untukmu. Aku mengangguk perlahan, air mata kembali mengalir di pipiku. Kali ini bukan air mata kesedihan atau kelemahan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Karena setelah sekian lama berjuang dalam kesendirian, akhirnya ada seseorang yang berdiri melindungiku dan mengembalikan kehormatan mendiang ayahku di depan orang-orang ini. Kehadiran Om Wibowo bagaikan badai besar yang menyapu bersih seluruh kepalsuan di rumah ini. Dan aku tahu, ini barulah awal dari konsekuensi yang harus mereka tanggung atas perbuatan mereka. Suasana di ruang tamu semakin terasa mencekam. Suara langkah kaki kedua pengawal yang mengemasi barang-barangku di lantai atas terdengar bergaung ke lantai bawah, menambah detak jantung orang-orang yang ada di ruangan itu menjadi tidak beraturan. Ibu Lastri, setelah sempat terdiam karena ketakutan beberapa saat, sifat serakah dan keras kepalanya kembali muncul. Dia tidak rela melihat orang asing menggeledah rumahnya, dan terlebih lagi, dia tidak rela melepaskan menantu yang selama ini menjadi sumber keuangan utamanya begitu saja. Dia mencoba berlari menghalangi tangga, berteriak histeris, "Kalian mau melakukan apa? Merampok di siang bolong, ya? Saya akan melaporkan kalian ke polisi. Ini rumah saya. Siapa yang memberi kalian izin untuk mengambil barang-barang di sini?" Om Wibowo tetap berdiri tenang dengan tangan bersedekap, pembawaannya tampak sangat santai, namun penuh ancaman. Beliau berkata dengan nada suara yang sangat tenang, "Silakan laporkan ke polisi, saya juga sedang berniat untuk meminta kepolisian menyelidiki aliran dana sebesar 2 miliar rupiah milik Sari yang selama 3 tahun ini Anda pegang dengan alasan disimpan itu. Mari kita buktikan bersama kemana perginya uang tersebut." Mendengar angka 2 miliar rupiah, langkah kaki Ibu Lastri langsung terhenti. Seketika, wajahnya yang tadinya kemerahan akibat emosi langsung berubah menjadi pucat pasi bagaikan kertas. Dia terbata-bata, "Uang? Uang apa?" Dia pasti berbohong. Dari mana dia bisa memiliki uang sebanyak itu? Aku berpegangan pada sandaran kursi, mencoba berdiri, tegak menatap langsung ke arah wanita yang selama 4 tahun ini, kupanggil dengan sebutan, Ibu. Sudah saatnya untuk membuka kedok kemunafikannya di depan semua orang. Apakah Ibu sudah lupa? Semua catatan keuangan apotek, transaksi obat, dan laporan bulanan selalu kucatat dengan rapi. Setiap kali aku menyerahkan uang kepada Ibu, aku selalu mengirimkannya melalui transfer bank dengan keterangan, transfer, uang titipan, untuk Ibu. Aku sudah mencetak seluruh riwayat transaksi bank itu sejak lama, semuanya ada di sini. Aku mengeluarkan map dokumen tipis dari dalam tas tanganku yang diletakkan di dekat kursi. Dokumen itu adalah bukti yang telah kupersiapkan sejak lama, menunggu momen yang tepat seperti hari ini. Budi yang menyadari situasi semakin tidak menguntungkan bagi keluarganya segera berlari menghampiriku dan mencoba meraih tanganku. Suaranya terdengar sangat memelas dan panik. "Sari, apa yang kamu lakukan? Kita adalah suami istri yang sudah lama hidup bersama. Jika ada masalah, mari kita bicarakan baik-baik di dalam kamar.
Kenapa harus membawa urusan uang ini ke depan orang lain, Ibu? Menyimpan uang itu kan juga demi masa depan pernikahan kita nanti. Aku menepis tangan Budi dengan kasar, menatapnya dengan pandangan yang sangat dingin tanpa kehangatan sedikit pun. Masa depan? Masa depan yang seperti apa, Mas? Masa depan di mana ibumu menggunakan uang hasil kerja kerasku untuk berjudi dan menyumbang ke tempat ibadah tahayul? Atau masa depan di mana kamu membiarkan ibumu mendorongku hingga terjatuh dan mengalami keguguran? Om Wibowo memberikan isyarat kepada asistennya untuk menyerahkan sebuah tablet elektronik. Beliau menyambungkan perangkat tersebut ke pengeras suara nirkabel yang ada di ruang tamu, pengeras suara yang beberapa saat lalu digunakan untuk berkaraoke ria oleh keluarga Budi. Lastri, Anda menganggap saya sebagai orang asing yang tidak tahu apa-apa mengenai urusan rumah tangga Anda, bukan? Kalau begitu, mari kita perdengarkan rekaman suara ini bersama-sama di depan seluruh keluarga besar Anda, agar semua orang tahu siapa yang sebenarnya tidak tahu diri di sini. Om Wibowo menekan tombol putar pada layar tabletnya. Seisi ruangan mendadak sunyi senyap tanpa suara sedikit pun. Sebuah suara rekaman yang sedikit berisik mulai terdengar, dan suara melengking tajam milik Ibu Lastri terdengar sangat jelas memenuhi ruangan. Itu adalah rekaman percakapan telepon rahasia yang sempat kurekam secara tidak sengaja 2 tahun lalu saat aku mengalami keguguran, ketika dia sedang berbicara dengan adiknya di kampung. Halah, anak itu kan urusan takdir Tuhan. Kalau memang tidak bisa dijaga ya, sudahlah, tidak perlu menangis berlebihan seperti itu. Lagi pula jujur saja, aku memang tidak pernah menyukai anak yatim itu. Merepotkanku untuk ikut mengasuh cucu nanti, aku bisa lebih bebas pergi ke tempat ibadah. Uang hasil kerjanya juga tetap kupegang sepenuhnya, bodoh sekali kalau aku mengembalikannya kepadanya. Rekaman suara itu berakhir, menyisakan keheningan yang luar biasa mencekam di dalam ruang tamu. Ibu Lastri berdiri mematung dengan wajah yang sangat pucat, bagaikan mayat. Anggota keluarga besar yang berkumpul di ruangan itu mulai berbisik-bisik, namun kali ini bisikan mereka dipenuhi dengan tatapan tidak percaya dan rasa muak yang diarahkan langsung kepada Ibu Lastri. Bagaimanapun juga, mendengar perkataan yang sangat kejam mengenai cucu kandungnya sendiri, yang belum sempat lahir ke dunia membuat nurani siapapun yang mendengarnya akan merasa ngeri. Budi tertegun seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia menatap ibunya dengan mata membelalak penuh keterkejutan. Ibu, apakah ibu benar-benar mengatakan hal itu? Bukankah waktu itu, ibu berkata kepada Budi bahwa ibu sangat menyayangi Sari dan ikut sedih atas kehilangan calon anak kami? Om Wibowo mematikan perangkat elektroniknya, menatap Ibu Lastri dengan pandangan yang sangat tajam. Ini barulah satu dari sekian banyak bukti rekaman perilaku kejam Anda yang dikirimkan Sari kepada saya selama ini. Ditambah lagi dengan surat keterangan medis dari rumah sakit mengenai kegugurannya 2 tahun lalu. Akibat benturan fisik, serta luka di lututnya hari ini. Lastri, menurut Anda, berapa tahun hukuman penjara yang pantas untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan penggelapan dana sebesar 2 miliar rupiah? Pertahanan Ibu Lastri runtuh sepenuhnya pada momen itu. Segala keangkuhan dan topeng kepatuhan beragama yang selama ini dia tunjukkan di depan masyarakat terkoyak tanpa sisa. Tubuhnya bergetar hebat dan dia langsung berlutut di lantai, menyatukan kedua tangannya di depan dada, memohon belas kasihan dari Om Wibowo. Pak, saya mohon ampun. Tolong maafkan saya. Saya hanya salah bicara saja. Waktu itu, di dalam hati saya tidak sekejam itu. Sari, anakku, tolong. Maafkan ibu, katakan pada pamanmu untuk tidak melaporkanku ke polisi. Ibu berjanji akan mengembalikan semua uangmu sekarang juga. Melihat wanita yang selama ini bertindak kejam dan angkuh kini bersimpuh di lantai memohon dengan sangat hina, aku sama sekali tidak merasa senang atau puas, melainkan hanya merasa sangat kasihan dan muak. Sebuah rasa kasihan yang mendalam melihat seorang manusia yang hidup dengan merendahkan orang lain harus
berakhir dengan cara yang sangat memalukan seperti ini. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Budi suami, yang dulu pernah sangat kucintai, namun kini tampak sangat menyedihkan di mataku. Dia berdiri di sana dengan air mata yang mengalir di pipinya, tidak berani membalas tatapan mataku. Mas Budi, panggilku untuk terakhir kalinya dengan nada suara yang tenang. Apakah kamu tahu mengapa aku bisa bertahan menghadapi semua siksaan ini selama 4 tahun? Karena dulu aku percaya bahwa kamu adalah pria yang baik. Namun, keheningan dan sikap diammu selama ini ternyata jauh lebih kejam daripada semua makian ibumu. Diammu adalah bentuk dukungan yang ikut merusak kebahagiaanku dan merenggut calon anak kita. Budi langsung berlari menghampiriku dan berlutut memeluk kakiku sambil menangis. Terseduh-seduh bagaikan anak kecil. Sari, aku salah. Aku mohon maafkan aku. Jangan pergi meninggalkan aku. Aku berjanji akan berubah. Kita bisa keluar dari rumah ini dan tinggal berdua saja. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku melepaskan pelukan tangannya di kakiku secara perlahan namun dengan tekad yang sangat bulat. Semua sudah terlambat, Mas. Surat perceraian sudah kutandatangani dan kusimpan di laci meja rias di kamar atas. Kamu tinggal menandatanganinya dan menyerahkannya ke pengadilan agama. Tidak ada harta bersama yang berharga di rumah ini selain uang yang disimpan oleh ibumu. Pengacaraku yang akan mengurus pengembalian seluruh uang milikku tanpa kurang sepeser pun. Sedangkan rumah ini, aku sama sekali tidak membutuhkannya. Pada saat itu, kedua pengawal Om Wibowo turun dari lantai atas sambil membawa 2 koper besar, berisi pakaian dan barang-barang pribadiku. Hanya itulah seluruh barang yang kubawa setelah 4 tahun menjalani kehidupan pernikahan di rumah. Ini, beberapa helai pakaian kerja, buku-buku farmasi milikku, dan 1 bingkai foto mendiang ayahku yang selama ini kusimpan dengan rapi di dalam lemari pakaian. Om Wibowo melangkah mendekatiku, merangkul pundakku dengan hangat. Mari kita pergi, nak. Kita pulang ke rumah Om. Kita lakukan doa bersama untuk mendiang ayahmu. Sampaikan pada beliau bahwa putrinya kini sudah aman berada di bawah perlindungan Om. Aku mengangguk perlahan, menghapus sisa air mata terakhir di pipiku. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruang tamu, tanpa sekalipun menoleh ke belakang menatap rumah mewah berlantai 3 itu lagi. Di belakangku, terdengar suara tangisan histeris dari Ibu Lastri yang meratapi nasibnya, serta teriakan nama Sari yang dipanggil berulang kali oleh Budi. Dengan nada penuh keputusasaan, pintu gerbang besi terbuka lebar, menyambutku dengan hangatnya sinar matahari. Sore yang cerah menyinari wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, udara di luar rumah terasa sangat segar, dan memancarkan aroma kebebasan yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun di rumah itu. Aku melangkah masuk ke dalam mobil mewah milik Om Wibowo. Pintu mobil ditutup dengan rapat, seketika memutus segala kebisingan dan penderitaan masa lalu di rumah tersebut. Mobil mulai melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah, meninggalkan seluruh kekacauan, perjamuan keluarga, yang kini berujung pada kehancuran masa depan mereka sendiri. Sandiwara kelam dalam hidupku telah berakhir, dan lembaran hidup baru yang lebih indah kini resmi dimulai. Waktu adalah hakim yang paling adil di dunia ini. Ia tidak memberikan keputusan secara instan, melainkan perlahan-lahan mengikis segala kepalsuan dan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak terasa waktu telah berlalu selama 3 tahun sejak hari bersejarah. Itu hari di mana aku melangkah masuk ke dalam mobil Om Wibowo dan meninggalkan rumah berlantai 3 di pinggiran kota tersebut. 3 tahun mungkin bukan waktu yang sangat lama bagi perjalanan hidup seorang manusia, namun sudah lebih dari cukup untuk mengubah jalannya nasib, menjatuhkan orang-orang yang dulu merasa berada di atas angin ke jurang kemiskinan yang terdalam. Diriku yang sekarang bukanlah Sari, apoteker yang selalu menunduk ketakutan di dapur masa lalu. Melalui bantuan hukum yang sangat profesional dari tim pengacara yang disediakan oleh Om Wibowo, aku berhasil mendapatkan kembali seluruh uang 2 miliar rupiah milikku yang sempat dikuasai oleh Ibu Lastri. Dengan modal tersebut,
Ditambah dengan pengalaman serta kerja keras yang tak kenal lelah, aku berhasil mengembangkan bisnis apotekku, hingga kini memiliki 3 cabang besar yang berlokasi di pusat kota. Hari ini, aku kebetulan harus melewati kawasan jalan lama tempat di mana aku menghabiskan masa-masa kelam pernikahanku dulu. Duduk di dalam mobil pribadiku, yang nyaman dengan pendingin udara yang sejuk, aku memandang keluar jendela kaca mobil. Pemandangan di sepanjang jalan masih tampak sama, namun kondisi orang-orang yang dulu ku kenal kini telah berubah drastis hingga hampir tidak dapat ku kenali lagi. Mobilku berhenti karena lampu merah di sebuah persimpangan jalan, hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah mantan mertuaku dulu. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sesosok wanita tua di trotoar jalan yang terasa sangat akrab di ingatanku. Di bawah terik matahari siang yang sangat menyengat, seorang wanita tua dengan rambut yang memutih berantakan, mengenakan pakaian lusuh yang sudah sobek di beberapa bagian, tampak sedang duduk bersimpuh di atas tanah di samping sebuah wadah anyaman bambu kecil. Di dalam wadah tersebut hanya terdapat beberapa ikat sayuran yang sudah layu, beberapa buah jeruk nipis, dan beberapa lembar tisu yang ditawarkan kepada para pejalan kaki. Aku memicingkan mataku untuk melihat lebih jelas. Jantungku sempat berdegup kencang sejenak, bukan karena rasa rindu atau kasih sayang yang tersisa, melainkan karena rasa tidak percaya melihat perubahan nasibnya yang begitu drastis. Wanita tua itu adalah Ibu Lastri. Wanita yang dulu selalu mengenakan perhiasan mutiara yang mengilap, yang selalu memaki dan merendahkanku hanya karena semangkuk soto yang asin, dan yang selalu membanggakan kehormatan keluarganya yang semu. Kini dia tampak tidak berbeda dengan seorang pengemis di pinggir jalan. Wajahnya tampak sangat kurus dan menghitam akibat paparan sinar matahari. Matanya yang dulu selalu memancarkan pandangan tajam penuh kebencian kini tampak sayu dan cemas, melirik ke arah setiap pejalan kaki yang lewat, sambil menawarkan dagangannya yang sederhana. Dengan suara lirih, aku menurunkan sedikit kaca jendela mobilku, cukup untuk mendengar percakapan antara seorang ibu penjual minuman ringan di dekat trotoar dengan pelanggannya, yang sedang membicarakan Ibu Lastri. Aduh, kasihan sekali ya melihat nenek itu sekarang, padahal dulu dia terkenal sebagai orang yang sangat angkuh dan sombong di lingkungan ini. Dulu dia memiliki menantu perempuan yang sangat berbakti dan pintar mencari uang, tapi malah disiksa dan diusir dari rumah. Setelah menantunya pergi, dia terjerat utang besar karena keserakahannya sendiri. Kudengar dia tertipu investasi bodong bernilai besar hingga harus menjual rumah mewah berlantai 3-nya untuk melunasi utang, namun tetap saja tidak cukup. Sekarang, dia dan anaknya terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang bocor di dalam gang sempit sana. Ternyata kebenaran dari pepatah bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, benar-benar terjadi pada hidupnya. Setelah kepergianku, dan ditariknya seluruh modal keuangan apotekku, Ibu Lastri kehilangan sumber pendapatan terbesarnya, yang selama ini menopang gaya hidup mewahnya, karena sifatnya yang serakah dan ingin cepat kaya demi membuktikan bahwa dia bisa hidup makmur tanpa bantuanku. Dia tergiur masuk ke dalam skema investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan instan, yang pada akhirnya membawa kehancuran finansial bagi seluruh hidupnya. Rumah mewah berlantai 3 yang menjadi kebanggaan hidupnya akhirnya disita oleh pihak bank untuk melunasi utang-utangnya. Lampu lalu lintas masih menunjukkan warna merah. Pada saat itu, seorang pria parubaya dengan mengendarai sepeda motor tua yang mengeluarkan asap tebal tampak berkendara dengan goyah dan berhenti tepat di depan Ibu Lastri. Pria itu adalah Budi. Namun, penampilannya sekarang tampak sangat mengenaskan dan memprihatinkan. Badannya tampak sangat kurus, wajahnya kusam kehitaman dengan kumis dan jenggot yang tidak terawat, mengenakan pakaian ojek daring yang sudah pudar warnanya, dan tercium aroma alkohol yang menyengat dari tubuhnya. Dia dipecat dari pekerjaannya di kantor pemerintahan 2 tahun lalu karena masalah kedisiplinan akibat kebiasaan mabuk-mabukan dan penyalahgunaan dana kantor. Kini,
Dia hanya bekerja sebagai pengendara ojek daring dengan penghasilan yang tidak menentu, dan sebagian besar uang yang dihasilkannya dihabiskan untuk membeli minuman keras demi melupakan kenyataan hidupnya yang hancur. Budi turun dari motornya dengan langkah yang sempoyongan akibat pengaruh alkohol, lalu dengan kasarnya menendang wadah anyaman sayuran milik ibunya, hingga isinya berserakan di jalan. Mana uang hasil jualan hari ini? Cepat serahkan padaku untuk membeli minuman. Apa saja yang kamu lakukan seharian ini di pinggir jalan? Teriak Budi dengan nada penuh kemarahan. Ibu Lastri tampak sangat ketakutan, dia buru-buru memunguti beberapa lembar uang. Kertas lusuh dari kantong bajunya dengan tangan bergetar, lalu berkata sambil menangis terisak-isak, "Budi, anakku, seharian ini ibu baru mendapatkan uang. Sedikit sekali dari hasil jualan tisu. Uang ini rencananya mau ibu belikan beras untuk kita makan malam nanti. Kalau kamu ambil semua, nanti kita makan apa? Makan apa saja terserah. Kalau lapar ya ditahan." Terak Budi sambil merenggut. Paksa uang dari genggaman ibunya. "Ini semua adalah kesalahanmu. Semua karena keserakahanmu. Jika dulu kamu tidak berbuat kejam kepada Sari dan mengusirnya dari rumah, hidupku tidak akan hancur seperti sekarang ini. Dulu aku adalah seorang kepala seksi di kantor dengan masa depan cerah, bisa memiliki mobil, tinggal di rumah mewah. Sekarang aku hanya menjadi tukang ojek miskin yang dihina orang. Ini semua karena ulahmu. Kenapa kamu malah menyalahkan ibu? Itu karena kamu sendiri yang lemah sebagai suami dan tidak bisa menahan istrimu agar tidak pergi." Balas Ibu Lastri sambil menangis histeris di pinggir jalan. "Diam kamu. Jangan pernah sebut nama Sari lagi dengan mulutmu yang kejam itu. Kamu tidak pantas menyebut namanya," teriak Budi sambil mengangkat tangannya, bersiap untuk melayangkan tamparan ke wajah ibunya sendiri. Orang-orang di sekitar tempat itu hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kejadian tersebut tanpa ada satupun orang yang berniat untuk melerai, karena pertengkaran kasar antara ibu dan anak itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari, yang biasa terjadi di lingkungan tersebut. Menyaksikan kejadian mengerikan di depan mataku, aku sama sekali tidak merasakan kepuasan atau rasa senang seperti yang dulu sempat kubayangkan dalam pikiranku. Aku justru merasakan kengerian yang mendalam melihat bagaimana hubungan bakti, yang dulu sangat dipuja oleh Budi, kini berubah menjadi rasa kebencian yang mendalam ketika mereka tidak lagi memiliki harta untuk menutupi keburukan karakter mereka masing-masing. Dulu Budi selalu mendukung ibunya untuk menyiksa istrinya dengan alasan bakti, namun kini setelah kehidupan mereka hancur, dia justru balik menyiksa ibunya sendiri. Inilah hukum sebab akibat yang nyata di dunia. Ibu Lastri telah menanamkan benih keegoisan dan kekejaman di dalam jiwa putrinya, dan kini dia sendiri yang harus memanen buah pahit dari hasil didikannya sendiri. Tiba-tiba, pandangan mata Budi beralih ke arah jalan raya dan tertuju tepat ke arah mobilku. Meskipun aku mengenakan kacamata hitam, mungkin karena penampilan fisikku atau kendaraan mewah yang ku kendarai tampak sangat mencolok di persimpangan jalan itu, atau mungkin karena rasa bersalah di dalam hatinya membuatnya mengenali mantan istrinya dengan cepat. Budi seketika tertegun mematung di tempatnya, tangannya perlahan turun ke bawah, lembaran uang kertas lusuh yang dirampasnya tadi terlepas dari genggamannya dan jatuh berserakan di atas tanah. Dia menatap ke arahku dengan pandangan mata yang mencerminkan rasa terkejut yang luar biasa, rasa malu yang mendalam, sekaligus penyesalan yang teramat sangat. Ibu Lastri pun ikut mengalihkan pandangannya, mengikuti arah tatapan anaknya. Begitu dia menyadari bahwa sosok wanita di dalam mobil mewah itu adalah aku, dia langsung terperangah dengan mulut terbuka lebar. Bibirnya bergetar hebat tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dia bergegas mengambil caping tuanya yang rusak untuk menutupi wajahnya, meringkuk menyusut di atas tanah seolah-olah ingin menyembunyikan dirinya dari pandanganku. Segala sisa harga diri dan keangkuhan palsu yang selama ini sangat dia pertahankan akhirnya hancur lebur tanpa sisa ketika dia harus berhadapan langsung dengan kenyataan kesuksesanku, menantu perempuan yang dulu dia anggap
tidak lebih berharga daripada sampah di rumahnya. Budi mencoba melangkah mendekati mobilku, bibirnya tampak bergerak-gerak mencoba memanggil namaku, Sari. Sari. Namun pada saat itu, lampu lalu lintas di persimpangan jalan telah berubah warna menjadi hijau. Aku sama sekali tidak membuka pintu mobil, tidak turun untuk sekadar memberikan rasa iba atau melontarkan kata-kata ejekan kepada mereka. Urusan menghukum mereka bukanlah tugasku lagi. Hukuman terbesar bagi mereka bukanlah caci maki dariku, melainkan kenyataan melihatku hidup dengan sangat sukses, mapan, dan bahagia sepenuhnya tanpa kehadiran mereka di dalam hidupku. Keheningan dan sikap mengabaikanku adalah hukuman terbaik bagi hati nurani mereka yang telah mati. Aku menginjak pedal gas mobilku dengan perlahan, mobil melaju dengan mulus. Meninggalkan persimpangan jalan tersebut, meninggalkan sosok pria pemabuk dan wanita tua serakah yang kini terperosok di dalam kubangan penderitaan, hidup yang mereka ciptakan sendiri. Melalui kaca spion tengah mobilku, aku melihat Budi terduduk lemas di pinggir trotoar, sambil menutupi wajahnya, dengan kedua tangan menangis penuh penyesalan, sementara Ibu Lastri hanya bisa menatap nanar ke arah mobilku yang perlahan menjauh dan menghilang di balik keramaian jalan, pandangannya mencerminkan keputusasaan yang sangat mendalam. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma terapi, aromatik jeruk nipis yang menyegarkan di dalam mobilku, dadaku terasa sangat lapang dan ringan. Segala rasa sakit hati, penderitaan, dan kebencian yang kupendam selama bertahun-tahun, seolah-olah telah menguap dan hilang terbawa embusan angin jalanan di belakangku. Barang siapa menanam keburukan, maka dia pulalah yang akan memanen hasilnya. Keadilan Tuhan mungkin tidak datang dengan cepat, namun tidak akan pernah melewatkan satupun pelaku kejahatan di dunia ini. Mereka kini harus membayar mahal atas segala kekejaman mereka, dengan hidup dalam kemiskinan dan penyesalan batin yang mendalam. Sedangkan aku telah membayar harga dari kepolosan dan sikap pasrahku di masa lalu dengan bekas luka di hati, yang kini telah berubah menjadi kekuatan dan kedewasaan bagi diriku yang sekarang. Aku tersenyum lembut, menyalakan pemutar musik di mobilku untuk mendengarkan lagu klasik yang menenangkan hati. Di depanku, jalanan yang luas membentang dengan indah di bawah sinar matahari sore yang hangat. Aku sedang berkendara menuju tempat pertemuan dengan rekan bisnis pentingku, dan mungkin ada sebuah kebahagiaan baru yang lebih indah yang kini sedang menantiku di masa depan. 5 tahun. Itulah rentang waktu yang telah berlalu sejak hari di mana aku melangkah keluar dari pintu gerbang besi kediaman Ibu Lastri yang dingin. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi sebuah luka fisik untuk pulih sepenuhnya, dan cukup bagi benih yang terkubur di dalam tanah dingin untuk tumbuh menjadi pohon pelindung yang rindang dan kokoh. Aku, Sari, yang kini menginjak usia 37 tahun, bukan lagi sosok wanita yang berpenampilan kusut dan selalu merasa cemas, menantikan tatapan penuh amarah dari ibu mertua, atau selalu mengalah menghadapi sikap suamiku yang tidak peduli. Aku kini duduk dengan anggun di dalam ruang kerja Direktur Utama PT Apotek Anugerah, perusahaan farmasi yang kubangun dengan kerja keras, peluh, dan air mataku sendiri, dari sebuah apotek kecil di pinggiran kota. Kini aku telah memiliki 5 cabang apotek besar dengan standar pelayanan terbaik di lokasi-lokasi strategis di pusat kota, didukung oleh tim karyawan yang sangat profesional dan berdedikasi. Aku berdiri dari kursi kerjaku dan melangkah menuju balkon, memandang ke arah lalu lintas kota yang ramai di bawah sana. Sinar matahari sore yang keemasan menyelimuti pemandangan kota dengan kehangatan yang lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan rasa kebebasan yang mengalir memenuhi dadaku. Kebebasan ini tidak kudapatkan secara cuma-cuma sebagai pemberian dari orang lain, melainkan hasil dari keberanianku sendiri untuk bangkit dan memperjuangkannya. Suara ketukan pintu yang lembut menghentikan lamunanku. Sekretaris pribadiku melangkah masuk sambil tersenyum ramah. Ibu Sari, Bapak Hendra sudah tiba di lobi untuk menjemput Ibu. Mendengar nama Hendra disebut,
Kedua sudut bibirku secara otomatis melengkung, membentuk senyuman hangat penuh kebahagiaan. Hendra adalah pria yang hadir di dalam hidupku secara tidak sengaja melalui takdir indah 2 tahun lalu. Beliau berusia 42 tahun, berprofesi sebagai seorang arsitek dengan kepribadian yang tenang, dewasa, dan sangat bijaksana. Hendra juga pernah mengalami kedukaan hidup di masa lalunya. Istrinya berpulang lebih dulu akibat sakit parah yang dideritanya, meninggalkan seorang putri kecil bernama Rara, yang kini berusia 8 tahun. Kami pertama kali bertemu dalam sebuah acara bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh yayasan milik Om Wibowo. Saat itu aku sedang sibuk mengoordinasikan pembagian obat-obatan gratis untuk warga kurang mampu, sementara Hendra sedang sibuk menyurvei lokasi untuk merenovasi gedung sekolah yang rusak di daerah pelosok. Tidak ada ketertarikan instan yang menggebu-gebu. Pada pandangan pertama, tidak ada pula janji-janji manis yang berlebihan di antara kami. Hubungan cinta di antara dua orang yang pernah terluka oleh masa lalu tumbuh dari rasa saling mengerti, menghargai, dan menerima setiap bekas luka yang dimiliki masing-masing dengan ketulusan hati. Aku berjalan turun ke area lobi kantor, melihat Hendra yang sudah berdiri menungguku di dekat mobil sedan abu-abu miliknya, yang tampak elegan, namun tidak mencolok. Begitu melihatku mendekat, dia tidak menunjukkan sikap yang berlebihan, melainkan menyambutku dengan senyum hangat dan tatapan mata yang mencerminkan rasa kasih sayang yang mendalam mengiringi setiap langkahku. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini, Sari? Apakah melelahkan?" tanya Hendra dengan lembut begitu aku duduk di kursi penumpang di sebelahnya. "Cukup menyita energi hari ini, Mas. Aku sedang mengurus proses administrasi untuk kedatangan stok obat-obatan baru dari produsen. Namun begitu melihatmu dan teringat bahwa malam ini kita akan makan bersama Rara, rasa lelahku seketika hilang," jawabku dengan nada suara yang ceria dan alami. Hendra menggenggam jemari tanganku dengan lembut dan hangat. Genggaman tangannya terasa sangat kokoh, mantap, dan memberikan rasa aman yang luar biasa sangat. Berbeda dengan genggaman tangan Budi yang selalu gemetar dan berkeringat dingin, setiap kali kami menghadapi masalah di masa lalu. Bersama Hendra, aku akhirnya berhasil menemukan kembali rasa aman yang sesungguhnya, sesuatu yang sangat kurindukan sepanjang masa mudaku dulu. Hendra tidak pernah menanyakan masa laluku dengan rasa penasaran yang berniat mencari-cari kesalahan. Dia tahu betul bahwa aku adalah seorang wanita yang pernah bercerai dan pernah mengalami trauma fisik serta batin yang mendalam, dan dia sangat menghormati hal tersebut. Dia menggunakan kesabaran dan kelembutan hatinya untuk perlahan-lahan menyembuhkan rasa takut yang terpendam di dalam jiwaku. Pernah suatu kali, aku tidak sengaja menjatuhkan sebuah vas bunga kristal yang cukup berharga di rumahnya hingga pecah berserakan di lantai. Secara spontan, akibat trauma masa laluku, tubuhku seketika gemetar hebat dengan wajah memucat, bersiap menantikan makian kasar atau pandangan mata penuh amarah dari orang di sekitarku. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaanku. Hendra justru segera melangkah, menghampiriku dengan tenang, memeriksa telapak tanganku dengan penuh perhatian untuk memastikan tidak ada luka gores akibat pecahan kristal tersebut, lalu berkata dengan nada suara yang sangat lembut, "Tidak apa-apa, Sari. Itu hanya sebuah vas bunga, yang paling penting adalah kamu tidak terluka. Biar aku saja yang membersihkan pecahannya karena ini sangat tajam." Pada momen itulah air mataku menetes deras. Aku menangis bukan karena rasa sedih, melainkan karena rasa syukur yang teramat sangat menyadari bahwa aku kini akhirnya dicintai dengan cara yang benar dan terhormat. Malam harinya, kami menikmati makan malam bersama di rumah Hendra. Rara, putri kecilnya yang menggemaskan, tampak sangat manja dan tidak mau lepas dari sisiku sepanjang malam. Gadis kecil itu tumbuh dengan merindukan kasih sayang seorang ibu sejak kecil, sementara aku sendiri membawa rasa perih akibat kehilangan calon buah hatiku yang belum sempat melihat dunia di masa lalu. Dua jiwa yang memiliki ruang hampa di dalam hatinya ini
secara alami saling menemukan, mendekat, dan melengkapi satu sama lain dengan penuh kehangatan. Melihat Rara yang makan dengan sangat lahap masakan ayam mentega yang kubuat, lalu memelukku sambil memanggilku dengan sebutan Ibu Sari, hatiku rasanya meleleh karena kebahagiaan yang luar biasa. Aku menyadari bahwa naluri keibuanku tidak pernah hilang dari dalam diriku, ia hanya sedang menunggu kehadiran sosok yang tepat untuk dicurahkan sepenuhnya. Setelah Rara terlelap dengan tenang di kamarnya, Hendra mengajakku duduk santai di area balkon sambil menikmati secangkir teh hangat di bawah terpaan angin, malam yang sejuk. Hendra menatapku dengan pandangan mata yang sangat dalam namun penuh keyakinan. Dia perlahan merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil, berwarna merah. Jantungku seketika berdegup kencang menatap kotak tersebut. Sari, panggil Hendra dengan suara yang berat namun syarat akan kehangatan. Aku tahu bahwa kamu masih memiliki rasa trauma dan keraguan untuk melangkah kembali ke dalam ikatan pernikahan. Aku pun merasakan hal yang sama di masa laluku. Kita berdua bagaikan burung yang pernah terluka akibat terjatuh dari dahan pohon yang patah. Namun aku percaya, jika kita mau saling mendukung dan membangun bersama, dengan ketulusan, dahan pohon yang kering sekalipun akan bisa tumbuh tunas baru, yang indah. Aku tidak menjanjikan kepadamu kehidupan yang bergelimang harta kemewahan, karena kamu sendiri adalah wanita mandiri yang sudah mampu meraih hal tersebut dengan kerja kerasmu. Aku hanya bisa berjanji bahwa setiap kali kamu merasa lelah, bahuku akan selalu ada untuk tempatmu bersandar. Setiap kali kamu jatuh, sakit, aku yang akan merawatmu dengan penuh kasih sayang. Rara membutuhkan sosok ibu yang baik, dan aku membutuhkan seorang pendamping hidup untuk sisa usiaku. Sari, bersediakah kamu menikah denganku dan menjadi bagian dari hidup kami? Tidak ada dekorasi lilin yang romantis, tidak ada hiasan bunga yang melimpah, tidak ada pula pesta lamaran mewah di depan keramaian orang, yang ada hanyalah ketulusan hati yang murni dan mumpuni dari seorang pria sejati, dan bagiku itu sudah lebih dari cukup untuk menjawab segalanya. Aku mengangguk perlahan diiringi air mata kebahagiaan yang mengalir di pipiku. Hendra kemudian menyematkan cincin emas putih yang indah ke jari manisku, lalu merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya, yang hangat dan menenangkan. Di dalam pelukannya yang kokoh, aku berbisik lirih penuh kebahagiaan, "Iya, Mas, aku bersedia." 1 bulan kemudian, upacara pernikahan kami diselenggarakan dengan sangat indah. Di sebuah area taman terbuka yang dipenuhi dengan dekorasi bunga mawar putih dan diterangi oleh sinar matahari pagi yang hangat. Tamu undangan yang hadir tidak terlalu banyak, hanya terdiri dari keluarga dekat dan sahabat-sahabat terdekat yang benar-benar peduli pada kebahagiaan kami. Sosok yang mendampingiku berjalan menyusuri altar pernikahan tidak lain adalah Om Wibowo sendiri. Hari ini beliau tampak sangat gagah mengenakan setelan jas terbaiknya dengan hiasan bunga mawar putih di saku jasnya. Rambut beliau tampak sudah semakin memutih seluruhnya, namun karisma dan wibawanya tetap tidak memudar sedikit pun. Beliau menatapku yang mengenakan gaun pengantin putih, bersih dengan mata yang berkaca-kaca menahan rasa haru yang mendalam. "Ayahmu di surga pasti sedang tersenyum bahagia melihat putrinya hari ini, Sari. Kamu tampak sangat cantik sekali, Nak," bisik Om Wibowo dengan penuh kasih sayang saat menyerahkan tanganku ke dalam genggaman tangan Hendra di depan altar. Beliau kemudian menatap Hendra dengan pandangan yang tegas namun penuh rasa percaya. "Hendra, saya titipkan Sari ke dalam penjagaanmu. Dia sudah melewati banyak sekali penderitaan hidup di masa lalunya. Jika sampai kamu membuatnya menangis karena terluka sekali lagi, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi dari orang tua ini." Hendra menggenggam tanganku dengan erat, lalu menundukkan kepalanya dengan penuh rasa hormat di depan Om Wibowo. "Saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan Bapak, dan di hadapan mendiang ayah kandung Sari, saya akan mendedikasikan seluruh sisa hidup saya untuk menjaga dan melindungi kebahagiaan Sari serta mempertahankan senyuman di wajahnya." Aku menatap Hendra dengan rasa syukur yang mendalam, lalu melayangkan pandanganku ke arah kursi undangan. Ibuku duduk di barisan depan sambil menyeka
air mata bahagianya dengan selembar tisu. Sahabat-sahabatku dan beberapa karyawan kepercayaanku tampak memberikan tepuk tangan yang meriah mengiringi momen bahagia kami. Tidak ada lagi bayang-bayang ibu mertua yang kejam, tidak ada lagi sosok suami yang lemah dan tidak peduli, tidak ada lagi kekerasan fisik maupun penghinaan yang menyakitkan. Segala kegelapan masa lalu itu kini telah terkubur rapat dan selamanya tertinggal di belakang pintu gerbang kediaman Ibu Lastri yang dingin. Aku mengeratkan genggaman tanganku pada tangan Hendra, melangkah bersama, menyusuri jalan setapak yang bertabur kelopak bunga, dengan kepala tegak. Menyambut masa depan yang cerah, aku akhirnya menyadari sebuah kebenaran yang sederhana namun sangat mendalam tentang kehidupan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit, dan bukan pula belas kasihan yang diberikan oleh orang lain. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan keberanian kita sendiri, berani untuk melepaskan segala hal yang tidak pantas untuk dipertahankan, dan berani untuk membuka hati menerima segala kebaikan yang datang. Ibarat seekor ulat yang harus melewati fase kegelapan di dalam kepompong yang sempit, setelah berhasil berjuang membebaskan dirinya dari cangkang yang menghimpit, dia akhirnya akan bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah, terbang bebas menjelajahi angkasa raya yang luas dan indah tanpa batas. Aku tersenyum bahagia, menatap lurus ke arah masa depan yang terbentang indah di hadapan kami. Kehidupan pernikahan dan masa depanku mulai hari ini dan seterusnya dipastikan akan selalu dipenuhi dengan kehangatan sinar matahari yang indah dan kedamaian yang sesungguhnya.